الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Pertama-tama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang kita ingin bersatu di atas syariatnya, di atas tuntunan Rasulnya, dan di atas petunjuk yang telah ia turunkan untuk seluruh manusia ke permukaan bumi. Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya bihablillah, dengan tali Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Perintah persatuan, namun persatuan di atas agama yang hak, di atas wahyu yang dia adalah tali penghubung antara makhluk dan Khaliq. Persatuan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, dan larangan berpecah belah. Dan perpecah belahan itu akan terwujud manakala kita mulai tidak bersatu di atas tali Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka nasihat ana kepada diri sendiri, mari kita berusaha untuk mengenal yang mana yang agama Allah yang diturunkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ke permukaan bumi dengan wahyu yang ada di dalam kitabullah dan ada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita mengerti di titik mana kita harus bersatu dan titik mana yang harus kita menjadikan kiblat persatuan. Karena sesungguhnya ajakan persatuan di zaman kita sekarang telah terpecah belah kepada ajakan asabiyah. Maka sesungguhnya persatuan yang diridhoi dan dicintai Allah adalah semua kita masing-masing kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan makna yang sahih, dengan pemahaman yang benar. Salawat beserta salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan semua kita, biiznillahi azza wa jal, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita teladan yang sempurna, yang tidak memiliki kurang apalagi cacat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min amalin yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih, wa ma min amalin yuqarribukum ilan nar illa waqad nahaitukum an." Tidak ada amalan yang akan mendekatkan kalian ke surga, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah larang kalian untuk mengerjakannya. Maka tidak ada satu jalan kebaikan pun yang Rasul belum ajarkan, dan tidak ada satu jalan keburukan pun yang Rasul belum larang.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Agama Allah berdiri di atas dua pondasi. Pondasinya pertama benar dalam bentuk amalan. Dan pondasi yang kedua benar dalam bentuk tujuan. Benar dalam bentuk amalan adalah dengan mengikuti suri tauladan. Yang diwajibkan kita menjadikan beliau sebagai suri tauladan, yaitu Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan suatu amal dikatakan benar? Apabila telah sesuai dengan yang diajarkan, dengan yang dicontohkan, dengan yang diperintahkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah sesuai dengan itu, tercapailah satu bahagian penting daripada amal, yaitu benar dalam bentuk amalan. Yang kedua, benar dalam bentuk tujuan. Kapan suatu amal dikatakan benar dalam bentuk tujuan? Apabila amal tersebut dikerjakan benar-benar mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Yang diharapkan dari amal itu adalah Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Apabila amal tersebut dilakukan, tujuannya benar-benar Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ingin dekat dengan Allah, ingin disayangi Allah, ingin diampuni Allah dosa dan kesalahan, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin Allah menjauhkan kita dari mara bahaya dunia, ingin Allah menjauhkan kita dari mara bahaya akhirat, ingin Allah menjauhkan kita dari neraka, ingin Allah memasukkan kita ke dalam surga, ingin Allah meridhoi kita ketika nanti bertemu dengannya. Semua ini adalah makna ikhlas. Karena ikhlas adalah menginginkan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena sudah muncul di tengah kaum muslimin, sebahagian kaum muslimin saudara-saudari kita yang punya keyakinan beramal inginkan surga adalah syirik. Sungguh aneh bin ajaib. Kalau beramal inginkan surga adalah syirik, ada apa kenapa Nabi kita tercinta SAW menyuruh kita minta surga kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhul firdaus. Bahkan kita disuruh minta surga tertinggi bernama Firdaus. Bukan hanya sekedar minta masuk surga, tapi minta surga tertinggi, kata Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul kita akan mengajarkan kepada kita kesyirikan? Hasyahu wa kalla. Tak mungkin, mustahil Rasulullah SAW mengajarkan sebuah kesyirikan kepada umat. Maka ikhlas adalah mengharapkan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Maka orang beramal ingin dosanya diampuni oleh Allah, itu ikhlas. Orang beramal, dia minta kepada Allah hidayah, itu ikhlas. Orang beramal, dia minta kepada Allah agar dijauhkan dari neraka, itu adalah ikhlas. Orang yang beramal, inginkan dia diampuni pada saat yaumil hisab, itu adalah ikhlas. Orang yang beramal ingin dapat ridho Allah adalah ikhlas. Dan orang yang beramal ingin mendapatkan surga Allah adalah ikhlas. Karena ikhlas itu menginginkan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Dan yang tertinggi, ingin bertemu Allah dan melihat wajah Allah. Baik. Dua unsur amal. Pertama, benarkan bentuk amalnya dengan cara ikuti sunnah Nabi SAW.
Karena semua agama, semua ketaatan telah diajarkan. Tidak ada kebolehan bagi kita untuk mengurang-ngurangi agama, sebagaimana tidak ada kebolehan menambah-nambahnya. Namun bukan ini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bahasan kita yang kedua, bahagian ikhlas. Namun ketahuilah saudaraku, saudariku, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, bahwa dua-duanya harus terwujud dalam sebuah amal, baru amal itu dikatakan benar, baru amal itu akan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amal yang tidak diterima oleh Allah ditolak, amal yang dilakukan tidak diterima oleh Allah di akhirat tidak ada pahalanya, dan di akhirat tidak akan diletakkan dalam timbangan amal saleh. Kenapa? Dia ditolak. Dia bukan amal saleh. Kalau kita tahu bahwa ikhlas adalah pondasi amal yang sangat penting dalam agama kita, maka ketahuilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, bahwa syaitan sangat rakus, sangat tamak, sangat ingin membuat niat kita itu tidak ikhlas. Melarikannya daripada keikhlasan. Karena dia tahu sehebat apapun amal seorang hamba, apabila tidak ikhlas akan ke neraka. Jangan amal kecil, amal hebat. Amal yang kalau dilakukan dengan ikhlas, pintu surga terbuka. Namun karena tidak ikhlas, justru ke neraka. 3 orang yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta menjadi penduduk neraka pertama kali, ketiga-tiganya orang yang melakukan amal-amal hebat tidak ikhlas. 1, ahli ilmu yang belajar, mengajarkan, namun tidak ikhlas. Yang kedua, ahli sedekah, cari harta, infakkan, namun tidak ikhlas. Dan satunya lagi, berperang, mengangkat senjata, membela agama Allah dalam barisan jihad, namun tidak ikhlas. Ketiga-tiganya menginginkan pujian manusia, tidak mengharapkan Allah dan apa yang ada di sisi Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Ini ayat yang sangat masyhur, selalu dibacakan oleh para ulama, para da'i dan muballigh apabila bicara ikhlas. Karena dia adalah ayat yang sangat tegas memerintahkan bahwa inti agama ini adalah keikhlasan. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan, hai manusia, Anda tidak diperintahkan Allah, melainkan agar Anda beribadah kepada Allah mukhlishina, mengikhlaskan lahu, untuk Allah tersebut, ad-din, aneka ragam ketaatan. Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan manusia agar mengikhlaskan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala aneka ragam ketaatan yang dia lakukan. Walaupun itu amal kecil, kalau dilakukan sesuai dengan sunnah Nabi, dan kalau dilakukan dengan ikhlas, itu bukanlah amal kecil. Itu bukanlah amal kecil. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang melewati suatu jalan. Lalu ada pohon yang rebah dan menghalangi jalan itu. Lalu dia katakan, aku akan singkirkan pohon ini dari jalan agar kemudian kaum muslimin lewat di jalan itu tidak terganggu. Allah ampuni dia dan Allah masukkan dia ke surga. Sekedar menjauhkan kayu dari yang melintang di jalan, itu bukanlah amal yang terlalu berat.
Bukanlah amal yang seperti amal yang 3 tadi yang kita bacakan secara terjemahannya dari hadis Nabi SAW tentang 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Tak sebanding beratnya amal mereka dengan sekedar menggeser, menjauhkan dari jalan sebuah pohon yang melintang. Akan tetapi amal ini pembuka pintu surga. Allah memasukkan dia ke surganya subhanahu wa ta'ala. Dan lihat seorang wanita Bani Israel memberi minum seekor anjing. Allah mengampuni dosanya, Allah membuat dia taubat, dan Allah masukkan ke surga disebabkan amal itu. Maka tidak ada yang namanya amal kecil kalau dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana tidak ada yang namanya amal besar kalau tanpa ikhlas. Ini agama kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepada Allah tabaraka wa taala aneka ragam ibadah tersebut. Allah tidak akan terima amal yang di dalamnya Allah disekutukan dalam niat. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ana aghnash syuraka'i 'anish syirk." Saya paling tidak suka ada sekutu untuk saya. Oleh karena itu syirik Allah letakkan dalam dosa nomor 1. Gak ada yang lebih daripada itu. Karena Allah Rabb yang paling tidak suka disekutukan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah jangan pernah sekutukan Allah dalam aneka ragam ketaatan yang kita lakukan. Termasuk menyekutukan Allah di dalam niat ingin mendapatkan pujian manusia, ingin mendapatkan sesuatu yang bukan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas satu bahagian penting daripada akhlak ikhlas dalam bermuamalah. Yaitu, ketika kita berbuat baik kepada manusia, siapapun manusia itu, ikhlaskan segala-galanya benar-benar untuk mengharapkan ridho Allah. Ikhlaskan segala-galanya benar-benar untuk mengharapkan Allah dan apa-apa yang ada di sisi Allah. Ini yang ingin menjadi topik utama kita, soalnya ikhlas itu terlalu banyak bahasannya. Namun yang ingin kita telisik pada waktu yang tidak panjang ini adalah dalam bermuamalah kita dengan manusia, ikhlaskan segala-galanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak, percayalah bahwa yang pertama kali yang akan menderita itu adalah engkau. Yang pertama kali yang akan penuh dengan kekecewaan itu adalah dirimu. Yang pertama kali yang akan sebel dan kesal itu adalah engkau. Yang pertama kali yang akan menderita itu adalah orang yang tidak ikhlas dalam amalnya dan dalam muamalah bersama manusia. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Insan. Dimulai dari ayat yang ke-8, 9, 10, 11. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Mereka memberikan makanan
ala hubbihi. Ini makna ala hubbihi. Bukan memberikan makanan sisa dari kebutuhan. Percaya tidak percaya, apabila kita memperhatikan kehidupan manusia di zaman kita, sering sekali orang berbagi makanan, tapi pasca selesai kebutuhan. Undang keluarga besar ke rumah, siapkan aneka ragam makanan, karena takut serba kurang. Lalu ternyata makanan itu hanya habis sepertiganya, setengahnya, sisalah makanan itu, baru kemudian dibungkus-bungkus, berikan ke sana, berikan ke sini, berikan ke sana dan ke sini. Bukan ini yang dimaksud oleh ayat. Ayat ini berbicara tentang orang yang memberikan makanan kepada orang lain pada saat dia sedang butuh makanan itu, bukan sisa makanannya. Dua hal yang berbeda. Ini lebih sulit. Kita sedang lapar, pergi ke warung, beli nasi, ingin makan, datang orang minta. Ini pasti lebih berat daripada yang tadi. Ini salah satu contoh dari praktek ala hubbihi. Dia memberikan makanan itu kepada orang lain pada saat dia sedang ada kecintaan, keinginan, kebutuhan terhadap makanan itu. Miskinan, dia berikan kepada orang miskin, yatiman, kepada orang yatim, wa asira, dan kepada tawanan perang. Dia sedang butuh, dia lapar, dia berikan makanan itu kepada tawanan perang, yang tawanan perang itu hakikatnya musuh. Ya atau tidak? Siapa tawanan perang? Musuh kalah perang. Memberikan makan saja kepada musuh itu sudah kebaikan yang luar biasa. Apalagi memberikan makanan di saat sedang butuh diberikan kepada musuh. Nampak? Ayat ini tidak sembarangan. Kok bisa? Kok bisa Anda, wahai orang yang dibicarakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, memiliki sifat yang sedemikian hebat? Jawabannya adalah keikhlasan. Innama nut'imukum liwajhillahi. Sesungguhnya kami memberikan makan ini kepada kalian untuk wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah. Ingin masuk surga, bertemu Allah, melihat wajah Allah. Ini keikhlasan tingkat tinggi. Benar-benar ikhlas mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan pertemuan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini motivasinya. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak inginkan dari kalian balasan. Maksudnya adalah saya beri, nanti saya diberi juga. Saya memberi apa yang kau berikan kepada saya. Tidak, saya tidak mengharapkan apapun dari balasan perbuatan ini kepadamu, wala syukura, bahkan saya tidak mengharapkan terima kasih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, coba lihat diri kita, kita memberi kepada orang lain nggak mengucapkan terima kasih aja, kita mulai ngedumel loh itu. Ya Allah sudah dikasih, ngomong terima kasih aja enggak gitu. Baik. Ini rahasianya. Keikhlasan menjadi motivasi, bisa memberikan makanan kepada orang lain di saat kita sangat butuh makanan itu, sangat lapar, tapi berikan kepada orang lain. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut mendapatkan keburukan dari Rabb kami di suatu hari, yaitu maknanya akhirat, di mana wajah yang masam qamtarira, menyeluruh. Pada hari itu muka masam menyeluruh,
Mayoritas yang ada hadir di hari itu mukanya masam. Akhirat. Takut mendapatkan hal yang buruk di akhirat dan ingin dihindarkan Allah tabaraka wa ta'ala dari keburukan-keburukan padang mahsyar. Itu penyebab kenapa mereka bisa melakukan itu. Ganjarannya fawaqahumullahu syarra dalikal yaumi. Maka Allah jauhkan mereka dari keburukan hari itu. Walaqahum nadratan wa surura. Lalu Allah berikan kepada mereka wajah yang berseri-seri dan hati yang gembira ria. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, lihat ini bab muamalah. Akhlak mulia kepada sesama manusia walau musuh. Bisa mendahulukan orang lain walaupun musuh dari kepentingan pribadi. Rahasianya, innama nut'imukum liwajhillah. Kami lakukan semua ini untuk mengharapkan bertemu Allah, melihat wajah Allah. Kami lakukan semua ini inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Kami takut nanti di suatu hari di padang mahsyar di mana wajah muka masam menyeluruh. Kami takut kami termasuk orang-orang yang bermuka masam itu. Ayat berikutnya dalam surat Fussilat. Ayat yang ke-34 dan 35. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Balas kejahatan orang dengan sesuatu yang lebih baik. Balas keburukan yang orang berikan kepada kalian dengan melakukan kepada mereka kebaikan. Ini makna idfa' billati hiya ahsan. Orang berbuat maksiat kepada kita, orang berbuat jahat kepada kita, jangan dibalas jahat, tapi balaslah kebaikan. Ini sifat apa ini? Sifat super hebat dalam bermuamalah. Memberikan kebaikan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, itu sudah bagus. Itu diridhoi dan dicintai Allah, tapi bukan super. Super yang seperti ini. Justru membalas keburukan yang diberikan orang kepada kita dengan kebaikan. Dan inilah sifat utama Nabi kita Muhammad SAW yang membuat musuh-musuhnya terkagum kepadanya. 21 tahun dicela, dianiaya, dicaci, dimaki, diperangi, ingin dibunuh. Begitu Rasul berhasil menaklukkan mereka, langsung semuanya dimaafkan. Tidak ada dendam. Tidak membalas buruk dengan yang buruk. Padahal, kalau Rasul ingin menuntut balas yang telah membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardahu paman Nabi, dan telah merobek-robek dadanya, mengambil isi dari dada itu, jantungnya, Rasul bisa melakukannya. Namun, Rasul membalas keburukan orang dengan kebaikan. Sifat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yadfa'u as-sayyi'ata bil hasanah. Rasul selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Ini dia sifat yang disebut dalam ayat ini. Idfa' billati hiya ahsan. Apabila orang berbuat buruk kepadamu, dia adalah musuhmu, perlakukan engkau dengan keburukan, jangan balas dengan keburukan, balas dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau itu engkau lakukan kepada orang-orang yang jahat kepadamu, memusuhi dirimu, maka engkau akan menemukan orang-orang yang selama ini memusuhi dirimu, dia akan berubah seolah-olah dia adalah
seorang sahabat karib yang sangat dekat. Seorang yang sangat suka kepadamu, mencintai dirimu, dan ingin dekat dengan dirimu. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, namun sifat ini takkan diberikan kecuali kepada orang-orang yang benar-benar sabar, dan wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim, tidak akan diberikan sifat ini kecuali orang-orang yang memiliki jatah yang sangat hebat dalam ketaatannya kepada Allah, dalam keikhlasannya kepada Allah tabaraka wa taala dalam amalnya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kedua-dua ayat tadi babnya adalah muamalat sesama manusia. Dan kedua-dua ayat tadi ada hal bermuamalah yang hebat kepada musuh. Minimal kepada orang yang membenci. Walaupun bukan musuh. Dalam makna musuh-musuhan. Baik, mari kita lihat kehidupan kita. Kita bersama anak, kita bersama istri, bersama suami, kita bersama tetangga, kita bersama karyawan, kita bersama atasan, kita bersama rekan kerja. Alangkah seringnya, kebaikan yang kita berikan kepada mereka justru dibalas dengan keburukan. Ikhlaslah yang akan menjadikan semua itu tidak kita anggap. Dan kita tidak akan membalas keburukan yang dia berikan kepada kita dengan keburukan yang sama. Dan itu akan terwujud manakala di saat beramal awal tadi sudah ikhlas, benar-benar ikhlas. Seorang suami yang telah bertungkus lumus mencari nafkah untuk menafkahi anak dan istrinya, tiba-tiba istrinya berbuat sesuatu yang dia murkai. Sesuatu yang tidak dia sukai. Kalau dalam mencari nafkahnya benar-benar telah ada keikhlasan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia tidak akan mencak-mencak dan marah-marah kepada istrinya dan nyebut-nyebut, kamu telah saya berikan ini, kamu telah begini, kamu balas saya dengan keburukan. Tak akan dia sebut-sebut. Kenapa? Karena ketika mencari nafkah dan menafkahi keluarganya itu, yang dia harapkan dalam mencari nafkahnya adalah ridho Allah. Kewajiban dia sebagai seorang kepala rumah tangga yang telah diwajibkan Allah untuk mencari nafkah, nafkah yang halal tentunya, dan menafkahi keluarganya, itu dia lakukan untuk mengharapkan ridho Allah, menjalankan kewajiban yang telah Allah berikan kepadanya dan Allah letakkan di pundaknya. Sehingga ketika dia menafkahi istrinya, untuk mengharapkan wajah Allah dan mengharapkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala, takkan dia kait-kaitkan apa yang telah dia lakukan untuk mengharapkan ridho Allah tersebut untuk mendapatkan balas kebaikan dari istrinya. Hal yang sama apabila istri kepada suami. Ibu-ibu, halo, nggak tidur kan? Oh, kirain tidur. Karena waktu tidur ini sekarang ini. Anak kagum sama orang bisa kajian pada zuhur ini, benar, serius. Ini waktu istirahat, waktu tidur, waktu habis lelah-lelah itu tadi, malah bikin pengajian gitu. Insyaallah. Ibu-ibu udah capek masak. Udah disiapkan, sudah ditaruh di meja makan, sudah maksimal hiasan makanannya, yang tak perlu dipotong juga demi indahnya tampilan makanan. Begitu pulang suami nggak makan. Capek saya masak. Sentuh pun tidak. Apain saya masak dari tadi? Ini akan terjadi kalau tidak ikhlas. Pernah begitu, Bu? Oh, pernah.
Ketika ibu memasak makanan, itu adalah ketaatan yang luar biasa untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau dilakukan dengan ikhlas, walau tidak disentuh oleh suami. Makanan itu tidak disentuh sedikit pun oleh suami. Dia sudah katakan, saya baru pulang dari rumah teman saya makan di sana. Anda tidak akan marah, Anda tidak akan mencak-mencak, dan Anda tidak akan mengatakan, capek saya masak, capek saya menyiapkan, disentuh pun tidak. Enggak akan. Kenapa? Karena memang dari awal ketika masak itu mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah. Dan yakinlah, tidak dimakan suami pun Anda kalau ikhlas adalah ketaatan yang akan menjadi pahala besar di akhirat dan akan menjadi ketaatan yang diletakkan di timbangan amal soleh di akhirat. Walau tidak dimakan oleh suami. Jadi kalau niat ikhlas dari awal telah terbentuk, hal yang tidak kita harapkan dapat dari pasangan hidup pun tidak akan membuat kita marah. Tidak akan membuat kita mencak-mencak. Tidak akan membuat ibu-ibu mudah ngambek. Banyak nih para suami ngadu, Ustaz, sorry, istri saya suka ngambek, Ustaz. Kenapa? Karena si istri ingin mendapatkan balasan kebaikan dari apa yang telah dia lakukan kebaikan kepada suaminya. Dia berharap kebaikan, ketika kebaikan tidak diterima, keluarlah sifat tadi. Sifat ngedumel, ngambek, marah-marah. Makin ngambek, makin marah-marah, syaitan makin tepuk tangan. Itu yang dia sukai. Maka ketika keikhlasan itu telah ada, coba lihat musuh berbuat buruk, sudahlah musuh berbuat buruk, dibalas dengan kebaikan. Perintah syariat. Dan itu tidak akan mungkin kecuali orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah dari aneka ragam ketaatannya. Demikian juga atasan kepada karyawan atau bawahan. Anda telah berbuat baik, tiba-tiba dibalasi dengan hal yang tidak Anda suka. Ikhlaskan muamalah itu kepada karyawan Anda, kepada bawahan, kepada orang-orang yang Anda telah berbuat baik kepadanya. Mungkin ini, mungkin itu, aneka ragam cara lah. Antum mungkin lebih tahu daripada ana cara berbuat baik dari atasan kepada bawahan, dari owner kepada karyawan, antum lebih mengerti. Aneka ragam kebaikan itu telah diberikan, niatkan ikhlas kepada Allah. Hal yang sama dalam bertetangga. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, niatkan ikhlas kepada Allah. Jangan niatkan kemudian tetangga itu juga berbuat baik kepada kita. Jangan ada sedikit pun keinginan untuk itu. Kalau tidak, maka hasilnya adalah merusak hubungan dengan menyebut-nyebut kebaikan. Lihat firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Ayat yang ke 54. Salah. 264. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina
Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan pahala sedekahmu dengan nyebut-nyebut, dengan memberikan aniaya kepada orang yang engkau telah memberikan sedekahmu kepadanya. Kapan ini terjadi? Apabila orang yang telah kita berbuat baik kepadanya, dengan kita infakkan sebagian harta kita kepadanya, membalas kebaikan yang telah kita lakukan itu kepadanya dengan keburukan. Akhirnya kata-kata tak balas budi pun menjadi kata-kata yang paling laris dalam bab ini. Tak pandai balas budi. Apakah Anda ingin ketika Anda berbuat baik kepadanya yang Anda tuju adalah balas budinya tadi? Kalau iya, tidak ikhlas. Tapi kalau tidak itu yang Anda inginkan, maka Anda tidak akan tersakiti manakala orang tersebut memang tidak pandai balas budi. Karena tujuan Anda bukan balas budi itu. Tujuan Anda adalah ketaatan kepada Allah ketika Allah mencintai hamba-hambanya yang berbuat baik kepada hamba-hambanya. Sahabat dengan sahabat. Kadang kita telah memberikan kemudahan kepada sahabat kita, memberikan bantuan pertolongan kepada sahabat kita. Giliran dia sudah selesai, kemudian dia melakukan hal yang tidak kita sukai, dia memusuhi kita, datang dari dia kepada kita hal-hal yang tidak kita sukai. Ketika amal itu benar-benar dilakukan dengan ikhlas, maka semua keburukan yang dilakukan manusia yang kita telah berbuat baik kepadanya, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, itu tidak akan membuat kita teraniaya. Akhi fiddin, tidakkah antum melihat bagaimana Rasulullah SAW dianiaya oleh orang Quraisy di kota Mekah dan tetap ingin memberikan kebaikan kepada mereka? Di saat para sahabat ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kita tidak melawan orang Quraisy dengan kekuatan? Nabi mengatakan tidak. Jangan tergesa-gesa. Karena memang ketika mendakwahkan kebaikan kepada orang-orang Quraisy yang memerangi dan memberikan perlawanan, yang dituju itu adalah ridho Allah. Yang dituju itu adalah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan mendakwahkan agama Allah. Menyampaikan, menegakkan hujah Allah kepada hamba-hamba Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau tidak, maka akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan engkau batalkan pahala kebaikanmu kepada orang lain, lalu orang lain itu melakukan hal yang tidak Anda sukai, lalu Anda mulai nyebut-nyebut, kamu telah saya berikan begini, kamu telah saya lakukan, kamu telah saya berikan, kamu telah saya bantu, dan semacamnya. Dasar kurang ajar, enggak? Keluar kata-kata yang menyakiti hati orang tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya pahala sedekah kita hancur. Dibatalkan Allah pahala sedekah apabila dilakukan aksi-aksi yang seperti ini. Di saat terjadi hadithul ifk, fitnah dari orang-orang munafik Madinah kepada Ummul Mukminin Aisyah bahwa beliau telah berzina. Hadithul ifk yang sangat masyhur. Salah satu yang terjebak membicarakannya keluarga Abu Bakar. Masih ada hubungan kekerabatan dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Dan Allah takdirkan dia dari keluarga Abu Bakar yang
kurang berada, dan Abu Bakar sering memberikan santunan bulanan kepada keluarga tersebut. Itu bisa bayangkan? Sepupu atau keponakan dan yang lainnya yang kita santuni setiap bulan, tiba-tiba dia ikut memfitnah anak kita berzina. Lihat beratnya kondisi yang harus diterima oleh Abu Bakar. Sehingga ketika segalanya telah jelas, Allah turunkan ayat bara'ah, sucinya ibunda Aisyah dari fitnah tersebut. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berniat untuk memutuskan santunan bulanan. Tapi dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melarang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk melakukan itu. Dan Abu Bakar kembali melanjutkan santunan bulanannya seolah-olah tidak terjadi yang tadi kita katakan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita melakukan muamalah kepada manusia itu ikhlas kepada Allah, kita tidak berharap apapun dari sifat balik yang akan mereka lakukan kebaikan kepada kita. Dan kalau itu sudah terjadi, kita pun tidak akan kecewa di saat yang datang kepada kita dari mereka adalah hal yang menyakiti kita. Manusia ini, siapapun dia, punya baik, punya buruk. Kecuali para nabi dan para rasul. Karena mereka manusia spesial yang dijaga oleh Allah dari keburukan. Oleh karena itu, siapapun dia, suami kita, istri kita, tetangga kita, sahabat kita, atasan kita, bawahan kita, teman kita, rekan kerja kita, semuanya adalah manusia yang punya sisi baik dan punya sisi buruk. Maka sehebat apapun kita berbuat baik kepadanya, kemungkinan besar ada sisi buruknya yang datang kepada kita. Itu kemungkinan besar terjadi. Apalagi semakin lama berkomunikasi, semakin lama berinteraksi, semakin lama bermuamalah. Minimal kata-kata. Oleh karena itu kita akan sangat teraniaya apabila kita inginkan balasan kebaikan, balas budi dari orang-orang yang kita telah berbuat baik kepadanya. Namun kalau kita ikhlaskan kepada Allah dalam muamalah ini, maka yakinlah bahwa yang paling tenang adalah orang yang ikhlaskan itu kepada Allah. Yang tidak akan gampang kecewa, tidak akan gampang sakit hati, tidak akan mudah baginya untuk menderita atas perilaku manusia kepadanya adalah orang-orang yang mengikhlaskan muamalahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Muamalah sama manusia tapi dibangun di atas ikhlas kepada Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Mari saudaraku pada kesempatan yang berbahagia ini, nasihat ana kepada diri sendiri tentunya dan kepada kita yang hadir di majlis ini secara khusus dan kepada siapapun yang mendengarkan tausiah ini melalui media-media yang dimudahkan Allah secara umum. Mari kita berusaha sekuat tenaga memiliki sifat yang tadi dikatakan Allah di dalam Al-Quran, surat Fussilat, وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Tidak akan mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang-orang yang sabar. Tidak akan mendapatkan sifat seperti itu kecuali orang yang punya jatah yang luar biasa dalam ketaatan dan agamanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan tempat spesial di sisi Allah? Siapa di antara kita yang tidak menginginkan tempat yang spesial di surga Allah? Maka ini salah satu kunci keberhasilan untuk mendapatkan hal tersebut. Mari kita berusaha sekuat tenaga dari awal muamalah, dari awal sebelum terjadinya masalah, dari awal sebelum terjadinya sengketa, dari awal sebelum terjadinya kita sudah niatkan dari awal ikhlas kepada Allah, bukan karena mengharapkan apa-apa dari muamalah kita kepada manusia. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Dan beberapa waktu yang tersisa
kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sekiranya pertanyaan antum sesuatu yang ana punya ilmu untuk menjawabnya, maka insya Allah akan ana jawab. Kalau tidak ada ilmunya, tentu tidak boleh ana jawab. Dan antum bisa mencari jawabannya kepada orang yang lebih ahli dan lebih mengetahui hal tersebut. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Nah, bagi jamaah ada yang mau bertanya langsung? Nah, antum, fadhal. Bismillah. Bismillah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Tanya, Assalamualaikum. saya sering kejadian di rumah gitu tentang kebanyakan tentang anak sih Ustaz. Jadi kalau anak mulai nakal atau melakukan sesuatu perkataan yang kadang tidak berkenan, kita tuh sebagai orang tua tuh kadang nyebut-nyebutin gitu tuh. Kadang apa? Kadang nyebutin kebaikan gitu. Oke. Misalnya. Kan tadi sama ayah udah dibeli ini, kenapa kamu gini? Dan sebagainya Ustaz. Nah, kalau kayak gitu gimana ya Ustaz ya? Masih tetap kena kah? Atau memang tetap seharusnya kita hindari aja? Baik. Sudah kita dengarkan bersama pertanyaannya, bahwa terkadang ada sesuatu daripada tindakan anak yang tidak kita sukai terjadi, atau ucapan-ucapannya yang tidak kita sukai terjadi. Lalu kadang-kadang keluar dari lisan kita kata-kata, kan tadi abang sudah dibelikan ini, dibelikan itu gitu ya. Kadang-kadang kita nyebut anak kita abang, karena dia manggil abang kepada dirinya. Bagaimana itu Ustadz? Sebaiknya jangan disebut. Apalagi anak itu sudah mulai memahami. Ya. Ajarkan saja kepadanya bahwa kata-kata itu tidak baik, kata-kata itu dibenci oleh Allah, Allah tidak ridhoi, dan katakan bahwa kata-kata itu akan membuat orang marah kepada kita, akan membuat orang benci kepada kita. Adapun kebaikan kita kepada anak adalah kewajiban kita, yang diwajibkan Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita. Takutnya nanti dia punya sifat itu, karena sifat anak itu meniru. Sifat anak itu meniru. Dia akan menyaksikan apa yang dilihat dari orang tuanya dan melakukan seperti itu. Dan kalau kita, Allah la qadarahullah, sering melakukan itu, khawatirnya tertanam tanpa kita maksudkan, tertanam sifat itu kepada anak kita. Nanti dia lakukan hal yang sama, berbuat baik kepada orang, kemudian dia nyebut-nyebut, sehingga menghilangkan pahala sedekahnya, wallahu a'lam. Masya Allah, banyak sekali pertanyaannya. Bagaimana cara menasihati istri agar senantiasa ikhlas? Karena jika ada sesuatu yang ia tidak sukai, selalu disinggung, dan hal yang sepele menjadi besar. Ya, maksud tujuan kajian tadi ya itu. Ya kan? Ya itu. Sebenarnya nasihat umum. Istri juga, suami juga, sahabat juga, atasan juga. Jangan sebut-sebut kebaikan kita, karena itu akan membatalkan pahala kebaikan itu. Bagaimana cara menasihati istri? Cara menasihati istri adalah menasihati dengan lemah lembut. Tetap diomongkan bahwa itu tidak baik, tapi dengan lemah lembut. Wallahu a'lam.
Apabila kita berdakwah di media sosial, mencoba berbagai metode agar dakwah bisa tersebar, agar banyak yang nonton dan banyak yang baca, kita niatkan ikhlas karena Allah. Apakah itu dibolehkan? Kalau memang niatnya bukan dunia, kalau bukan niatnya bukan terkenal, kalau niatnya bukan murni viral, benar-benar ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka insya Allah tidak masalah. Namun hati-hati. Sekarang viral itu sudah menjadi sesuatu yang merusak niat. Ingin tulisan kita banyak tersebar, ingin kata-kata kita banyak didengar, ingin hasil usaha kita banyak yang mengetahui. Hati-hati. Kalau seandainya di dalam hati itu benar-benar Allah Maha Tahu, tapi benar-benar untuk mengharapkan ridho Allah agar semakin banyak yang baca, semakin banyak yang ternasihati. Bukan tujuannya banyak yang baca, tapi agar nasihat itu semakin banyak sampainya kepada hamba-hamba Allah. Dan Allah Maha Tahu isi hati kita. Kalau memang itu makna daripada ikhlas yang tadi kita katakan, bahwa makin banyak orang yang lihat agar semakin menyebar dakwah ini, semakin banyak nasihat kita sampai, semakin banyak orang yang mendengarkan, mudah-mudahan ada hati yang menerimanya dan kita mendapatkan pahala. Tapi itu maksud dan tujuannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal tersebut. Namun hati-hati, karena di zaman kita sekarang viral sudah menjadi suatu fitnah dalam niat. Wallahu a'lam. Apa yang harus saya lakukan jika ada saudara yang mengungkit-ungkit kebaikan yang telah dia lakukan kepada keluarga dan dia lakukan itu dalam kondisi marah? Tidak ada baiknya menambah marah dengan membuat dia makin marah. Tidak ada baiknya menambah emosi orang agar dia tambah emosi. Oleh karena itu, apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta adalah menyiram kemarahan dengan membuatnya tidak marah dan melakukan aksi merendah. Diam, tidak menjawab, dari berdiri duduk, dari duduk berbaring, itu artinya merendah. Baik dengan perbuatan atau dengan perkataan dan sikap. Maka orang yang sedang marah, apabila dilawan dia akan semakin marah. Dan semakin marah, semakin ngungkit-ngungkit. Semakin ngungkit-ngungkit, hati atum semakin sakit. Maka tidak ada cara yang terbaik menghadapi orang marah lebih daripada diam, menghindar, menjauh daripada aksi marahnya dia. Wallahu ta'ala alam. Kalau dia sudah baik lagi, nasihati. Kalau dia sudah tenang lagi, berikan nasihat dengan akhlak yang mulia. Apabila memberikan makanan, sedekah makanan di pinggir jalan, lalu dibagi-bagikan, dan kemungkinan ada orang non-Islam, apakah mendapatkan pahala sedekah? Itu tadi ayat yang telah kita bacakan. Memberikan makanan kepada tawanan perang. Siapa tawanan perang itu? Non-Muslim kalah perang. Rasulullah SAW bersabda, fi kulli kabidatin ratbatin sadaqah. Pada setiap jantung yang masih basah, siapapun yang hidup, kalau kita berbuat baik kepadanya, itu adalah sedekah. Tak peduli muslim, bukan muslim, tak peduli manusia atau hewan. Kalau kita memberikan kepada mereka makanan, minuman, maka itu adalah sedekah. Tak dilihat muslim atau tidak muslimnya, bahkan hewan pun kita akan dapatkan pahala. Wallahu a'lam.
Bagaimana kita bisa mencurigai mencurigai keikhlasan? Bagaimana kita bisa mencurigai? Sepertinya anak nggak salah baca ya. Keikhlasan. Apakah amal kita itu ikhlas atau tidak? Karena sejatinya kalau menurut perasaan amalan itu adalah tidak ada unsur ingin pujian. Kalau memang tidak ada unsur ingin pujian berarti ikhlas. Tidak ada unsur ingin pujian dari manusia berarti apa? Ikhlas. Namun orang yang ikhlas berusaha untuk ikhlasnya lebih. Dan dia takut dia tidak ikhlas. Salah satu tanda-tanda orang yang ikhlas, dia merasa belum ikhlas. Dia merasa keikhlasannya masih kurang dan harus ditingkatkan lagi. Namun kalau benar-benar hati itu sudah dalam amalannya tidak menginginkan pujian manusia, maka insya Allah itu adalah hal yang sudah ikhlas mengharapkan ridho Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila saya bersedekah ikhlas karena Allah, namun juga saya berharap Allah mengabulkan hajat dan doa saya, apakah itu dibenarkan? Kalau memang yang diharapkan adalah Allah dan apa-apa yang ada di sisinya, maka Allahnya yang terpenting. Namun kemudian kita ingin minta disembuhkan penyakit dari Allah, ingin diberikan hidayah oleh Allah untuk kita, untuk anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk orang tua kita, itu tidak bertabrakan dengan keikhlasan. Namun hati-hati ketika bersedekah, tapi katanya begini, saya ingin ikhlas, namun saya di dunia ingin diberikan Allah ganjaran harta lebih banyak. Hati-hati di situ. Karena boleh jadi tujuan utamanya adalah dapat hartanya, bukan mengharapkan ridho Allahnya. Allah Maha tahu dalam menghisab niat kita, apakah tujuan utamanya adalah Allah, atau tujuan utamanya adalah kelipat gandaan harta di balik janji Allah bahwa Allah akan melipat gandakan ganjaran terhadap orang yang berinfak. Allah Maha tahu atas niat kita. Apakah doa agar hati bisa ikhlas? Adakah doa agar hati bisa ikhlas saat ingat hal yang pernah menyakiti hati kita? Doa khusus ana tidak tahu. Doa khusus ana tidak tahu dalam hal ini. Namun perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah la haula wa la quwata illa billah. Perbanyak zikir-zikir yang lain untuk menenangkan, menenteramkan hati. Dan ingatlah bahwa keburukan yang pernah kita rasakan itu tak pernah bisa dikembalikan lagi menjadi baik. Dan apabila kita rajin beristighfar, mudah-mudahan Allah hilangkan itu daripada hati kita. Apabila kita terzolimi terus-menerus, apakah kita harus membalasnya atau kita diam saja
biar Allah yang membalasnya. Ini dalam hal uang yang dipotong tanpa kita ketahui. Uangnya dipotong tanpa kita ketahui. Lalu pertanyaannya, kita dizolimi terus-menerus. Kok tahu? Kok tahu tuh dizolimi terus-menerus dalam hartanya. Sementara di bawah tertulis dalam masalah uang yang dipotong tanpa kita tahu. Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak tahu bahwa kita dizolimi. Masalah muamalah sangat banyak. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan penzoliman dalam bab muamalah juga sangat banyak. Dan kalau itu adalah hak kita, dan kita bisa memintanya untuk dikembalikan kepada kita, secara agama boleh. Secara agama boleh kita lakukan. Dan itu adalah tugas daripada pengadilan agama. Seandainya di negeri kita ini ada pengadilan agama, pengadilan syariat, maka pengadilan syariat, mahkamah syariah itu salah satu tugas daripada qadhi adalah orang yang terzolimi melaporkan bentuk bahwa dia terzolimi, dan kalau terbukti maka qadhilah yang akan mengambil haknya dari orang yang menzolimi. Ini secara bab mahkamah syariah ya. Tempat di mana orang-orang yang terzolimi mengadu bahwa dia dizolimi, kemudian perkaranya dilihat, apabila benar terbukti penzoliman, maka penguasalah yang kemudian mengambil kembali hak orang tersebut dan mengembalikannya. Namun ketahuilah bahwa hak Anda tidak akan pernah hilang. Kalau tidak didapatkan di dunia, pasti didapatkan di akhirat. Pasti. Karena salah satu sifat akhirat adalah la zulmal yaum. Pada hari ini tidak akan ada yang namanya kezoliman. Aneka ragam bentuk kezoliman akan diselesaikan oleh Allah di akhirat. Maka tenangkan jiwa bahwa hak saya pasti kembali. Hak saya pasti kembali. Namun kalau ada cara yang tidak menimbulkan permusuhan, ada cara yang tidak menimbulkan perseteruan, Anda mengembalikan hak tersebut, silahkan. Wallahu ta'ala alam. Juga boleh secara syariat. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya kita bisa ikhlas menerima semua takdir yang telah Allah tuliskan untuk kita di saat posisi kita sedang terpuruk. Apabila yang datang adalah mudarat, dan mudarat punya cabang-cabang yang sangat banyak, dan punya aneka ragam bentuk yang bervariasi, salah satunya adalah keterpurukan ekonomi, keterpurukan usaha dan semacamnya, maka perintah Nabi kita tercinta adalah bersabar. Dan sabar itu adalah nerima walau dengan hati yang sedih dan hati yang pedih, menerima dan tidak protes kepada Allah atas ketentuan tersebut. Itu dia sabar. Sabar menerima dan tidak menyalahkan Allah dalam keputusannya. Dan walau hati itu terasa sedih, walau hati itu terasa pedih, walau hati itu terasa luka, rasa luka tidak bertabrakan dengan sabar.
Nabi SAW, innal qalba yahzan, wa innal aina tadma'. Sesungguhnya hati bersedih. Sesungguhnya mata meneteskan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun kita tidak akan mengucapkan kata kecuali yang diridhoi oleh Rabb kita. Hati tetap menerima, ini keputusan Allah, yang tidak protes terhadap keputusan Allah, itulah dia sabar. Maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah sabar. Hati jangan sampai protes terhadap Allah dan apa yang telah Allah tentukan. Berikutnya, tambahkan bahwa sebelumnya bukankah kenikmatan-kenikmatan sangat banyak? Kenapa sekarang setelah sekian lama kenikmatan diberikan, sekarang diberikan hal yang seperti ini, lalu kita lupakan kenikmatan yang telah panjang yang telah kita dapatkan? Dua, di tengah problematika yang Anda hadapi yang dikatakan terpuruk tadi, di saat itu juga masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Kalau pandai melihatnya, keterpurukan ekonomi, kesehatan dalam badan, jantung yang masih sehat, paru-paru yang masih sehat, mata yang masih sehat, kaki dan tangan yang masih sehat. Bukankah itu nikmat Allah yang sangat besar? Dan kemudian harapkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala agar keterpurukan ini adalah pahala sabar sebanyak-banyaknya di akhirat. Karena sabar apabila dilakukan, maka ganjaran pahalanya di akhirat sangatlah besar. Dan tidak ada ganjaran terbesar di akhirat lebih daripada sabar. Nah, apakah benar sholat yang bolong-bolong dahulu ketika muda itu harus diqadha? Sholat yang ditinggalkan karena uzur itu diqadha. Uzurnya misalnya tertidur, uzurnya misalnya lupa, uzurnya misalnya di ruang operasi. Operasi itu berjalan 13 jam dan kemudian ada beberapa sholat yang tak dikerjakan karena sedang operasi, baik dokternya atau pasiennya. Jadi ada sholat yang ditinggalkan karena uzur. Itu dia sholat yang diqadha. Adapun sholat yang ditinggal karena sengaja, itu tidak ada qadhanya. Yang ada adalah taubatan nasuha dari perbuatan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Afwan Ustadz, ingin bertanya, alhamdulillah ana mendapatkan suami yang baik. Masya Allah. Namun qaddarallah mertua kurang baik. Itu yang ana katakan tadi. Sebaik apapun suami yang tadi dikatakan oleh penanya, pasti juga ada perbuatan suami itu yang membuat istrinya tidak suka. Ya. Pasti ada, karena sebaik apapun suaminya, dia adalah manusia yang punya kekurangan. Dan Anda sebagai seorang menantu, lakukan apa yang mesti dilakukan seorang menantu kepada mertua.
tanpa harus mengharapkan kebaikan mertua kepada kita. Apa yang menjadi kewajiban kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan kebaikan kepada mertua kita tanpa mengharapkan balasan dari orang tua, tanpa mengharapkan sikapnya berubah. Terkadang kita melakukan kebaikan kepada orang itu, kita ingin dia merubah sikapnya. Akhirnya ketika sikapnya tidak dirubah, kita mulai kesal, kita mulai sebel, kita mulai berhenti dari kebaikan demi kebaikan tersebut. Kenapa? Karena berharap sikapnya berubah saja, itu sudah mengharapkan sesuatu darinya. Mengharapkan sikapnya berubah saja, itu sudah berharap sesuatu dari orang lain. Dan itu juga bisa merusak keikhlasan kita. Karena kita tidak ikhlas kepada Allah, yang kita inginkan dari pemberian ini agar dia lemah lembut kepada saya, agar dia... Maka lakukan menjadi kewajiban kita dan ikhlaskan itu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Apa yang Anda katakan tadi dari awal adalah bagian daripada aneka ragam muamalah, termasuk muamalah menantu kepada mertua atau sebaliknya. Satu pertanyaan terakhir, kata panitia. Bagaimana cara ikhlas menerima takdir dari Allah yang hingga saat ini belum mempertemukan ana dengan jodoh? Kita doakan semoga jomblowan dan jomblowati segera diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala pasangan yang soleh dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berharap dari Allah boleh. Namun memaksa Allah memberikan kehendak kita tidaklah kebaikan. Berharap dari Allah boleh. Namun memaksa Allah untuk memberikan kehendak kita bukanlah sikap seorang hamba. Maka Anda berdoa kepada Allah. Anda beramal saleh. Lalu mohon kepada Allah agar Allah mudahkan jodoh yang soleh dan salihah. Boleh. Tapi jangan paksa. Jangan salahkan Allah ketika saat ini Allah juga belum mendatangkan jodoh tersebut. Karena tidak ada syarat masuk surga harus menikah. Ada syarat masuk surga harus punya suami atau istri? Nggak ada. Tujuan hidup kita surga. Dan betapa banyaknya orang-orang yang ke surga Allah tidak memiliki suami dan tidak memiliki istri. Hidup kita untuk taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, kita ingin menikah, namun jangan paksa Allah harus memenuhi keinginan kita. Dan di sana sini terlalu banyak orang yang sudah menikah, justru dia menyesal telah menikah. Karena ternyata dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang dia incar-incar dalam pernikahannya. Ala kulli hal, ana ingin mengatakan bahwa boleh, nggak ada masalah berdoa kepada Allah dan biarkan Allah yang mengatur kapan yang terbaik, siapa yang terbaik untuk kita. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Mari kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan berharap Allah memperbaiki akhlak kita agar kita bermuamalah kepada sesama manusia siapapun itu untuk mengharapkan ridho Allah semata, mengikhlaskan segala-galanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak berharap apapun dari selain Allah, agar kemudian kita menjadi hamba yang benar-benar menjadi hamba Allah mukhlishina lahuddin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safari dakwah di Kota Bandung untuk muslim dan muslimah bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah tanggal 10 hingga 12 Oktober 2025. Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah bahwa aku telah beriman kepada Allah, setelah itu istiqamahlah. Bukanlah maksudnya hanya katakan saja, dan istiqamah untuk mengucapkan
amantu billah. Akan tetapi sesungguhnya kalimat yang diinginkan ini adalah sesuatu yang datang dari hati, diucapkan oleh lisan, dan setelah itu anggota tubuh pun membuktikan bahwa dia beriman kepada Allah, dan tidak boleh hanya ucapan lisan yang didustakan oleh amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, diantaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama. Pemanjat tebing itu, ketika dia hendak berpindah posisi, dia itu harus ingat dengan 3 titik. Dia punya 2 tangan, dia punya 2 kaki. Ketika dia hendak memindah tangannya yang satu, maka tangan yang satu, 2 kaki itu titiknya harus benar. Dia harus ingat, dia perhatikan. Kalau